Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Michael Rosbiring dari Hukum Organisasi Internasional Kelas A. Video ini dibuat untuk mengikuti ujian tengah semester Hukum Organisasi Internasional dengan materi yang pertama, peran dan tantangan WHO sebagai organisasi internasional dalam penanganan COVID-19 di dunia. Yang kedua, peran WTO dalam menangani konflik kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. Dan yang ketiga, peran ILO dalam pelaksanaan konvensi penghapusan. Yang pertama, peran WHO dalam penanganan virus COVID-19 di dunia. WHO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat di dunia. Di tengah wabah virus COVID-19 ini, WHO memiliki peran penting dalam kesehatan seluruh dunia. Di antaranya adalah memutuskan kapan harus menyembunyikan alarm global semasa wabah, menetapkan rencana riset dan pengembangan skala global untuk mencari cara perawatan dan vaksin, mengirim ahli ke pusat penyakit untuk mendapatkan data agar bisa memahami penyakit lebih jauh, mengurangi kematian di lapangan, dan menghapuskan penyakit yang bisa diatasi oleh vaksin. Yang kedua, tantangan WHO dalam penanganan virus COVID-19 di dunia. Dalam penanganan wabah virus COVID-19 ini, WHO terus harus menangani konflik politik antar negara anggota, khususnya antara negara Amerika Serikat dan China. Pada tanggal 19 Mei, WHO menyetujui penyelidikan independen atas penanganan pandemi virus COVID-19 ini, dan pada tanggal 27 Agustus, WHO mengumumkan pembentukan Komite Peninjau oleh Independen untuk memeriksa aspek-aspek perjanjian internasional yang mengatur kesiapsiagaan dan tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan. Dan juga WHO mempunyai tantangan dalam penanganan virus COVID-19 adalah salah satunya belum ditemukannya vaksin COVID-19 secara global, yang dimana juga pembuatan vaksin tersebut cukup sulit atau kompleks dan kurang lebih memakan waktu yang cukup lama. Lalu ada peran WTO dalam menangani konflik kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa ini sesuai dengan wacana global governance. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana WTO menyelesaikan sengketa ini sebagai institusi tertinggi setelah kedua negara tidak dapat menemukan titik keputusan antara kedua negara dan mengajukan penyelesaian sengketa ke WTO. Dalam hal ini terdapat ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan sengketa dalam batas bilateral sehingga memerlukan penyelesaian sengketa di WTO. WTO telah dinilai efektif sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Dalam waktu penyelesaian sengketa, pada sengketa ini selama 3 tahun yang terhitung cepat dan menyelesaikan sengketa. Pengadaan panel yang adil dan transparan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana masing-masing negara menerbitkan laporan resmi terkait hasil penyelesaian sengketa di website resmi pemerintah masing-masing negara dalam bentuk laporan. Selain itu, penyelesaian sengketa ini juga dinilai optimal karena telah mencapai hasil keputusan yang adil. Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive 2 dan Delegated Regulation UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Indonesia resmi mengirimkan request for consultation pada 9 Desember 2019 kepada UE sebagai tahap inisial awal dalam gugatan. Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, juga akan memberikan cerita yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global. Ujar Wisnu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Imam Pambagio, menambahkan, inisiasi awal dalam gugatan ataupun proses konsultasi ke WTO merupakan langkah yang dapat diambil setiap negara anggota. Gugatan dilakukan juga menganggap kebijakan yang diambil negara anggota lain melanggar prinsip-prinsip yang disepakati dalam WTO. Diharapkan melalui konsultasi ini dapat ditemukan jalan keluar terbaik bagi kedua pihak. Yang ketiga, peran ILO dalam pelaksanaan konvensi penghapusan pekerjaan anak di Indonesia. Jadi kan pada tahun 1919, ILO bertanggung jawab untuk mempromosikan hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja secara layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan mengeluarkan dialog terkait permasalahan dunia kerja. ILO merupakan satu-satunya badan PBB yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja ke dalam dialog triparti. Untuk membuat kebijakan dan program terkait perburuan dan ketenaga kerjaan, untuk menangani masalah pekerja anak, ILO membentuk program internasional untuk menghapus pekerja anak atau IPEC pada tahun 1992 dengan tujuan utama menghapus pekerja anak. Langkah ini diupayakan melalui penguatan kapasitas negara untuk menyelesaikan masalah dan mempromosikan gerakan memerangi pekerja anak. IPEC saat ini ada di 88 negara termasuk di Indonesia dan merupakan program terbesar di tingkat global. Upaya IPEC untuk menghapuskan pekerja anak merupakan tahap yang penting dari agenda pekerjaan yang layak ILO. Pekerjaan anak tidak hanya menginginkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik, tetapi juga melanggengkan kemiskinan dan berdampak pada ekonomi nasional melalui kekalahan dalam daya saing, produktivitas, dan potensi pendapatan. Pendidikan pekerja anak melalui pendidikan dan membantu keluarga mereka dengan pelatihan dan kesempatan kerja dapat memberikan kontribusi secara langsung untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi orang dewasa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.